Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazawari dengan NIM akhiran 098. Nama saya Wande Bangga dengan akhir NIM 099. Nama saya Ayu Pusamiko Safitri dengan NIM akhiran 100. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang kriteria kestabilan persamaan hidrodinamika satu dimensi. Oke, untuk mengetahui syarat stabilitas kita perlu melakukan beberapa cara. Yang pertama dilakukan adalah menulis persamaan 1 dan 2 dalam bentuk matriks. Persamaan 1 dan 2 itu persamaan dari mana? Persamaan 1 itu adalah persamaan gerak atau momentum sederhana satu dimensi yang sudah dalam bentuk diskretisasi. Dan persamaan 2 adalah persamaan kontinuitas satu dimensi sederhana yang sudah dalam bentuk diskretisasi. Nah, untuk cara yang pertama itu tulis persamaan 1 dan 2 dalam bentuk matriks. Nah, untuk penulisan matriksnya itu bisa dilakukan seperti ini. Ini adalah untuk persamaan gerak atau momentum dalam bentuk matriks 2 kali 1, dan ini adalah persamaan kontinuitas dalam bentuk matriks 2 kali 1 juga. Nanti kalau misalnya diselesaikan akan membentuk persamaan bentuk diskretisasi dari persamaan kontinuitas dan persamaan gerak. Oke, yang kedua itu ada tentukan matriks amplifikasinya. Nah, untuk mengetahui dan mencari matriks amplifikasinya itu menggunakan substitusi dari matriks 1 dan 2. Bentuk substitusinya akan seperti ini. Ini adalah bentuk dari persamaan gerak atau momentum dalam bentuk matriks, dan ini adalah persamaan kontinuitas dalam bentuk matriks. Nanti kalau sudah diselesaikan dalam bentuk matriks amplifikasi akan menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian untuk menentukan kriteria kestabilan yang selanjutnya atau langkah yang selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai eigen dari matriks amplifikasinya tadi yang sudah dicari. Itu determinan mutlak A kurangi lambda I sama dengan 0. Terus matriks amplifikasinya itu hasilnya seperti ini. Kemudian ini adalah matriks identitas, itu jadi lambda I atau angka satunya ini diganti dengan lambda. Kemudian matriks amplifikasi yang tadi ini dikurangi lambda I, nah hasilnya ini jadi dikurang lambda. Terus ini juga yang satu dikurang lambda. Kemudian nanti hasil dari matriks aplikasi kurang lambda ini akan menjadi determinan mutlak A dikurangi lambda I, itu jadinya seperti ini. Kemudian jika beta sama dengan 2 delta T per delta X di akar 9 sin K delta X per 2, maka hasilnya ini yang pertama akan jadi seperti ini, itu sama dengan lambda pangkat 2 dikurangi lambda dalam kurung 2 kurangi beta akar 2 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian yang kedua seperti ini. Kemudian nanti akan didapatkan nilai eigen yaitu lambda 1 dan 2 sama dengan 2 kurangi beta pangkat 2 per 2 plus minus setengah di akar 2 min beta pangkat 2 kurangi 4. Kemudian kita akan meninjau kasus dari untuk harga akar 2 min beta pangkat 2 min 4. Itu apabila akarnya imajiner hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu akar lambda sama dengan lambda mutlak sama dengan 1. Terus kemudian akar yang kedua apabila akarnya sama dengan 0 hasilnya seperti ini. Kemudian apabila akarnya real hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian bisa disimpulkan bahwa kriteria stabilitas itu penyelesaian eksplisit dari persamaan hidrodinamika satu dimensi yaitu delta T kurang dari atau sama dengan delta X dibagi akar GH pangkat R. Dari syarat kestabilan tadi dapat digunakan pada penelitian prediksi pola penyebaran merkuri Hg di udara pada kondisi steady state di kawasan pertambangan emas Poboya, Kota Palong menggunakan metode beda hingga. Pada penelitian ini persamaan tersebut direpresentasikan melalui persamaan atraksi difusi atau persamaan transportasi Politan. Persamaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
ruas kiri sebagai persamaan adveksi dan ruas kanan sebagai persamaan difusi, di mana nilai C merupakan konsentrasi Hg di udara dan U merupakan kecepatan angin rata-rata dan epsilon ini merupakan konstanta difusi. Kemudian persamaan tadi dapat dijabarkan dalam bentuk persamaan diferensial parsial 3 dimensi order 2 dalam arah X, Y, dan Z di bawah ini. Persamaan tersebut diasumsikan berdasarkan satu, sumber emisi menghasilkan material secara kontinu. Yang kedua, karakteristik arah angin adalah homogen secara vertikal atau horizontal dan kecepatan rata-ratanya tidak berubah. Yang ketiga, transformasi kimia dan fisika di atmosfer tidak diperhitungkan. Dan yang keempat, sistem dalam keadaan tune-up atau steady state yang merupakan kondisi sewaktu sifat-sifat suatu sistem tak berubah dengan berjalannya waktu. Yang kelima, permukaan domain penelitian dianggap datar. Dan yang keenam, sumbu vertikal domain penelitian sejajar dengan arah angin. Pada penelitian ini arah angin dominan menuju ke arah utara. Hasil modifikasi model persamaan adveksi difusi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut, di mana pada ruas kanan persamaan ini digunakan untuk mengetahui pola penyebaran merkuri di udara pada kawasan pertambangan emas Poboya, Kota Palu. Kemudian persamaan tadi akan diuraikan dengan skema eksplisit beda hingga, yang hasilnya diperoleh seperti berikut. Untuk mendapatkan nilai alfa ini yang menjamin skema beda hingga pada persamaan tadi stabil, maka syarat yang harus dipenuhi itu adalah 0 kurang dari sama dengan 2 alfa dikali sin kuadrat A delta Y per 2 kurang dari sama dengan 1. Nilai sin ini terletak di antara min 1 sampai 1, sehingga 2 alfa kurang dari sama dengan 1. Jadi skema stabil jika nilai alfanya kurang dari sama dengan setengah.